Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Sukria MSc selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyampaikan materi pada hari ini. Tak lupa pula salawat beringkang salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Revenanda dari kelas Biologi 1 Stambuk 2021. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai organogenesis turunan endoderm di bagian sistem respirasi. Baik, langsung saja ke materi berikut ini. Perkembangan sistem pernafasan adalah proses yang kompleks dan terkoordinasi yang terjadi selama perkembangan embrionik. Sistem pernafasan bertanggung jawab untuk mengatur pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh dan sangat penting bagi kelangsungan hidup embrio sedang berkembang. Endoderm embrionik membangun lapisan dua tabung di dalam tubuh. Tabung pertama memanjang sepanjang tubuh yang merupakan saluran pencernaan. Tunas dari tabung ini membentuk hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Tabung kedua ini merupakan saluran pernapasan yang akan saya bahas pada hari ini. Endoderm pernapasan ditentukan di dalam endoderm usus depan di bagian anterior. Jaringan yang menghasilkan banyak organ termasuk tiroid, kerongkongan, dan juga hati. Endoderm pernapasan ini menghasilkan semua garis keturunan epitel yang melapisi saluran udara dewasa dan alveoli paru-paru serta trakea. Pada tabung kedua ini merupakan saluran pernapasan terbentuk sebagai hasil dari saluran pencernaan dan akhirnya berkembang menjadi dua paru-paru. Saluran pencernaan dan pernapasan berbagi ruang yang sama di daerah anterior embrio. Daerah ini disebut dengan faring. Kemudian kantung epitel faring ini memunculkan bagian amandel dan beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar paratiroid. Bagian endodermal anterior saluran pernafasan dimulai di bagian faring. Pada sepasang kantong kedua memunculkan bagian dinding amandel dan kelenjar timus berasal dari kantong ketiga di faring, serta sepasang kelenjar paratiroid. Kemudian, pada divertikulum sentral kecil terbentuk di antara kantong faring. Kantong endoderm dan mesenkim kemudian bermigrasi ke leher untuk menjadi kelenjar tiroid. Sistem pernapasan mulai terbentuk pada minggu keempat perkembangan embrionik dengan terbentuknya tunas paru-paru. Tunas ini muncul dari usus depan kantong yang terbentuk selama proses gastrulasi. Muncul paru-paru kemudian tumbuh dan bercabang. Akhirnya menimbulkan bronkus, bronchurius, dan alveoli paru-paru. Saat sistem pernapasan berkembang, ia menjadi terhubung erat dengan sistem kardiovaskular. Yang bertanggung jawab mengirimkan oksigen dan nutrisi ke embrio yang sedang berkembang. Di arteri pulmonalis yang membawa darah teroksigenasi dari jantung menuju paru-paru dan terbentuk dari arkus faring ke-6. Sedangkan vena pulmonalis yang membawa darah teroksigenasi kembali ke jantung dan terbentuk dari tunas paru-paru itu sendiri. Di sini sebelum saya membahas mengenai perkembangan respirasi pada embrio, di sini saya akan membahas terlebih dahulu struktur pernapasan. Pertama-tama mari kita lihat gambar struktur yang akan berkembang dan kemudian kita akan mundur melihat bagaimana itu terjadi dan apa saja strukturnya. Paru-paru dan rongga pleura. Jadi kita akan melihat perkembangan dari saluran udara bawah mulai dari trakea. Di bawah trakea terbagi lagi menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Kemudian memasuki paru-paru bagian kanan dan kiri, kemudian mereka bercabang lagi menjadi bronkus sekunder dan bronkus tersier. Bronkus tersier ini bercabang menjadi bronkiolus yang bermuara ke bronkiolus terminal, kemudian menjadi bronchorius respiratorius yang masing-masing bronchorius respiratorius ini bermuara ke beberapa ductus alveolar, yang kemudian bermuara lagi ke kantung alveolar, sehingga bagian ini adalah zona pernapasan tempat pertukaran gas yang sedang berlangsung. Sedangkan sisanya adalah zona konduksi yang hanya mengalirkan udara menuju saluran udara bagian bawah. Pada paru-paru terdapat di dalam rongga pleura.
Pleura memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan semacam bagian yang menempel pada dalam paru-paru yang biasa disebut sebagai pleura visceral. Nah, yang kedua ini merupakan bagian yang menyimpan dinding dada. Ini merupakan bagian yang disebut dengan pleura parietal. Pleura berasal dari mesoderma, yaitu ketiga lapisan yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Sekarang mari kita lihat ke ektoderma. Keduanya membentuk bagian yang berbeda. Saluran udara memiliki struktur yang berbeda di bagian dindingnya. Apa yang kita lihat sebenarnya ada di dindingnya berbeda tergantung pada tingkat saluran udara. Secara keseluruhan, beberapa hal mungkin terdapat ada lapisan epitel dan mungkin ada tulang rawan, otot polos, dan tentu saja jaringan ikat. Lapisan epitel berasal dari endoderm, sedangkan yang lainnya berasal dari mesoderm. Jadi itu adalah turunan embriologi. Sekarang kita tahu itu akan terbentuk. Mari kita lihat bagaimana terbentuknya. Tahap embrio. Proses ini dimulai pada minggu keempat di mana pada tabung usus primitif bagian atas pertumbuhan divertikulum terjadi. Divertikulum pernafasan bagian bawah atau bagian kaudal. Dari divertikulum ini akan muncul tunas paru-paru. Divertikulum dikelilingi oleh mesenchyme splenic untuk membentuk semua turunan mesodermal tersebut. Divertikulum pernafasan ini muncul di dinding ventral endoderm porigut primitif di posterior faring. Dinding ventral rostral ke tunas paru-paru yang terdiri dari dinding dorsal untuk membentuk tabung paralel yang setelah pemanjangan kaudal akan membentuk trakea di anterior dan esofagus di bagian posterior. Kemudian sebelumnya sehingga bagian atas divertikulum ini akan berkontribusi pada pembentukan trakea dan juga laring. Tetapi pada tunas paru-paru akan membentuk saluran pernafasan. Begitulah sehingga bronkial akan membentuk bronkus dan tunas bronchiolar membentuk bronchiolus dari paru-paru. Tetapi ada tunas bronkial primer kanan dan juga kiri. Akan tetapi sebelum itu kita membahas lebih jauh mengenai ini, kita dapat melihat sekarang pada minggu keempat ini, pada ujung ekotrakea bercabang untuk membentuk tunas bronkial primer yang membelah secara asimetris untuk membentuk kuncup bronkus sekunder, 2 di kiri dan 3 di kanan. Nah, yang nantinya akan menimbulkan lobus pada paru-paru. Trakea dan saluran usus akan membentuk kerongkongan. Mereka sekarang akan terhubung, kemudian harus ditutup. Untuk itu perlu membalikannya ke bagian atas, dan jadi ini merupakan trakea yang sedang berkembang di bagian depan, sedangkan kerongkongan di bagian belakangnya. Terdapat lipatan yang akan terbentuk secara longitudinal, yang disebut juga sebagai lipatan tracheoesophagus. Mereka menyatu di garis tengah untuk membentuk septum tracheoesophagus. Jadi sekarang keduanya terpisah dengan trakea ventral dan kerongkongan dorsal. Di sini terdapat fistula komunikasi yang tetap, adalah fistula esophagus trakea. Pembentukan rongga pleura. Jadi setelah septum membentuk trakea, sekarang memisahkan tunas bronkial ini dengan mesenchyme. Mereka mendorong ke kanal yang disebut sebagai perikardial saluran peritoneal. Nah, sekarang saluran ini akan membentuk rongga pleura. Jadi dapat dilihat bahwa mereka menghubungkan rongga perikardial dan peritoneum. Nah, sekarang saat tunas tumbuh ke dalam saluran ini berkomunikasi antara rongga yang harus ditutup. Nah, terjadi lipatan-lipatan yang kemudian akan membentuk membran. Jadi, untuk memisahkan dari rongga perikardial, terdapat adanya membran perikardial pleura, dan dari rongga peritoneal, ada membran peritoneal jamak. Nah, jadi begitulah mereka terpisah. Jadi, ingat bahwa rongga pleura dilapisi oleh dua lapisan, sehingga bagian ini yang bagian melekat pada dalam paru-paru yaitu pleura visceral juga akan berkembang dari mesoderm leher plang pleura parietal menuju dinding tubuh. Jadi itu dari mesoderm somatik. Nah, sekarang tunas bronkial mereka membentuk bronkus utama primer kanan dan primer kiri. Ini akan bercabang lagi dan membentuk bronkus sekunder. Nah, bronkus sekunder ini merupakan bronkus dengan batang yang rendah
Nah, berarti memasok lobus paru-paru individu. Nah, paru-paru dibagi oleh fistula antelop. Nah, seperti tadi ada 3 di kanan dan 2 di kiri. Jadi artinya ada 3 sekunder di kanan dan ada 2 di kiri. Nah, bronkus sekunder ini kemudian bercabang menjadi bronkus tersier yang sekarang ini adalah bronkus segmental, sehingga masing-masing memasok segmen bronkopulmonalis. Nah, selama 7 minggu ini terus jadi tahap perkembangan pada embrio. Nah, sekarang percabangan ini lebih lanjut akan dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, untuk ini adalah tahap-tahap histologis dan mereka tumpang tindih sehingga pembagian minggu untuk setiap tahap. Tahap pseudolandular. Pertama, kita akan melihat kembali pada paru-paru atau pohon pernafasan. Jadi, dari bronkus tersier kita akan memiliki bronkiolus dan kemudian bronkiolus terminal. Bronkiolus pernafasan, saluran alveolar, dan kemudian kantung alveolar. Sekarang kita akan membaginya menjadi 2 masing-masing. 2 yang pertama dan 2 yang berikutnya. Dan kantung alveolar. Tahapnya tumpang tindih sehingga sebenarnya tidak dapat dibagi menjadi seperti ini. Tetapi saya memudahkannya dalam mengingat bronkus tersier, mereka membentuk puntung bronkiolar yang menimbulkan bronkiolus. Dan mereka mengarah ke bronkiolus terminal. Sekarang ingat bahwa ini adalah tahap histologis. Jadi ini adalah bronkiolus terminal dengan lapisannya. Dan di sekitarnya adalah mesenkim yang menimbulkan jaringan ikat dan juga penting di mana kapiler terbentuk sehingga pada titik ini jenis paru-paru terlihat seperti kelenjar sehingga disebut sebagai tahap pseudolandular. Terjadi dari 5 hingga 17 minggu. Tahap ini bertanggung jawab untuk generasi bronkial. Epitel kuboloid membuat paru-paru mirip dengan kelenjar eksokrin. Pleura yang luas pada perkembangan ini. Tunas branchial tersier terjadi morfogenesis percabangan yang luas. Diferensiasi epitel pernapasan dimulai pada saluran udara proksimal, kemudian membentuk silia di permukaan. Nah, mesoderm splenopleurik kemudian mulai berdiferensiasi, kemudian menimbulkan arteri intrapulmonari. Kemudian terdapat juga tulang lawan yang mendukung di saluran udara dan lapisan alfa aktin di sekitarnya. Kemudian terdapat tahap kanalikular. Sekarang 2 langkah berikutnya yaitu bronkiolus pernafasan yang mengarah ke saluran alveolar. Ini adalah kanalikular. Jadi dari bronkus terminal kita memiliki bronkiolus pernafasan dan di setiap bronkiolus pernafasan mengarah ke beberapa saluran alveolar sehingga saluran baru yang lebih kecil terbentuk dan saluran yang terbentuk pada langkah sebelumnya seperti bronkus dan bronkiolus akan melebar. Jadi ini semua mengenai kanal. Nah, itulah mengapa jahitan klinolikular dan kapiler yang terbentuk pada tahap sebelumnya akan meningkat sehingga jadi dari minggu ke-16 hingga 26 tahap ini merupakan pembagian antara unit konduksi dan juga pernafasan. Nah, pemanjangan dan pertumbuhan bronkiolus terminal yang ada membentuk anisius yang terdiri dari bronkiolus respiratorius yang masing-masing menghasilkan 3-6 alveolar. Badan pipih membentuk sufaktan paru-paru yang terdiri dari lipid dan juga protein. Selanjutnya ada tahap sakulan. Nah, saluran alveolar yang mengarah ke karung disebut kantung alveolar. Ini adalah tahap kantung terminal atau tahap sakulan yang terjadi selama 26 minggu hingga tahap kelahiran. Kemudian alveoli pada tahap ini masih primitif. Sekarang terdapat lapisan yang rata sehingga selnya lebih rata. Ini adalah sel tipe 1. Nah, mengapa itu penting? Dikarenakan mereka dibutuhkan untuk pertukaran gas kapiler. Jika sel tipe 1 tipis untuk memudahkan pertukaran gas, ada juga sel tipe 2. Nah, sekarang ini membentuk sufaktan yang penting dikarenakan begitu udara memasuki alveoli,
ada antarmuka cairan udara yang dapat menciptakan tegangan permukaan yang dapat menyebabkan alveoli kecil runtuh. Surfaktan adalah fosfolipid yang berbaris di dalam setiap alveolus yang mengurangi tegangan permukaan yang mensintesiskan selama tahap ini. Tetapi sintesis saja tidak cukup. Kita membutuhkan jumlah yang cukup sehingga levelnya meningkat seiring dengan kehamilan terjadi. Nah, selama tahap ini, permukaan pertukaran gas di paru-paru mengembang dengan signifikan. Pertumbuhan saluran udara terminal mengurangi jumlah jaringan mesodermal di sekitarnya dan membentuk kelompok ruang udara yang besar sehingga menjadi kantung terminal. Nah, pada setiap kantung dipisahkan oleh septa primer yang tebal yang mengandung jaringan kapiler ganda. Tahap alveolar. Nah, ini adalah alel primitif. Jadi, mereka harus bertumbuh menjadi dewasa dan terus berkembang biak. Jadi, itulah 4 tahap pematangan pada paru-paru. Tahap pseudoglandular terlihat seperti kelenjar. Pada tahap kanikular terlihat seperti paru. Pada tahap sakular saat kantung alveolar terbentuk, dan pada tahap alveolar, alveoli berkembang biak dan untuk pertukaran gas. Nah, pada saat ini kita perlu juga melakukan sirkulasi. Pada alveoli imatur muncul sebagai tonjolan dari sakular, kemudian menginvasi septa primer. Septa baru lebih panjang dan lebih tipis ini dikenal sebagai septa sekunder dan pernafasan sakular. Kemudian menjadi alveoli. Nah, septasi terjadi di tempat di mana ada peningkatan aktivitas fibroblast. Dan terjadi ekskresi serat kolagen. Pada saat ini, jaringan kapiler lapisan ganda menyatu menjadi satu jaringan. Masing-masing terkait erat dengan 2 alveoli yang pematangannya sedang berlangsung. Kelahiran. Jadi apa yang terjadi selama kehidupan janin? Paru-paru diisi dengan cairan dan alveoli kolaps resistensi pembuluh darah paru yang tinggi. Jantung memiliki pirau seperti ductus arteriosus dan foramen ovale untuk memotong paru-paru karena oksigenasi atau pertukaran pernafasan pada fetus yang dilakukan oleh plasenta. Saat lahir, cairan yang mengisi paru-paru digantikan oleh udara dan cairan dibersihkan dari bayi yang baru lahir. Nah, melalui mulut juga kapiler paru dan limfatik akan mengalirkan cairan dari paru-paru. Nah, dalam hal ini di mana paru-paru berkembang pada awalnya pada rongga tubuh yang kemudian dibagi lagi menjadi rongga pleura, rongga perikardial, dan rongga peritoneum. Saat lahir, bayi menarik nafas dan paru-paru terisi udara dan cairan diserap respirensi pembuluh darah paru yang turun, serta pirau jantung menutup dan darah mengalir melalui paru-paru. Jadi sekarang fungsi pertukaran gas mereka dimulai dan begitulah sistem pernafasan terus berkembang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pernafasan. Nah, perkembangan sistem pernafasan diatur oleh interaksi yang kompleks antara genetik dan juga lingkungan. Misalnya faktor transkrip NKX2.1 diketahui memainkan peran penting dalam perkembangan tunas paru-paru. Sedangkan paparan asap tetrogen seperti asap rokok dapat menyebabkan kelainan pada perkembangan sistem pernafasan. Diketahui asam retinoat dengan tingkat tertingginya, kira-kira kita tahu bahwa salah satu hal dapat dilakukan asam retinoat adalah menghambat FGF10. Nah, kita juga tahu bahwa SHH atau sonic hedgehog dapat menstimulasi protein morfogenetik tulang 4 yang menghambat faktor pertumbuhan fibroblast 10. Nah, selain itu, protein morfogenetik tulang akan mendorong proliferasi dan itu mungkin memiliki peran dalam membentuk ujung paru-paru yang melebar. Akan tetapi tidak terlalu jelas apa yang diatur oleh BMP ini. Bagaimana mereka bekerja pada tingkat selnya? Ekspresi morfogenetik SHH ini terdapat pada endoderm dan akan menginduksi kode Hox pada mesoderm. Kelainan pada perkembangan sistem pernapasan dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan, seperti hernia diafragma kongenital dan sindrom gangguan pernafasan lainnya. Memahami mekanisme perkembangan sistem pernapasan
penting untuk mengembangkan perawatan terbaru untuk gangguan ini, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses perkembangan embrionik. Nah, pada tahap akhir perkembangan sistem pernapasan terjadi selama periode janin. Ketika paru-paru mulai memproduksi surfaktan, campuran lipid dan protein yang membantu mengurangi tegangan permukaan di alveoli dan memungkinkan pertukaran gas yang efisien. Nah, produksi surfaktan yang penting untuk kelangsungan hidup bayi prematur dan sering digunakan sebagai penanda maturitas paru pada periode prenatal. Singkatnya, perkembangan sistem pernafasan adalah proses yang kompleks dan sangat terkoordinasi yang penting untuk kelangsungan hidup embrio yang sedang berkembang. Sistem pernapasan muncul dari usus depan yang diatur oleh interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan juga lingkungan. Selain itu, perkembangan dalam sistem pernapasan dapat menyebabkan berbagai gangguan perkembangan. Menyoroti pentingnya memahami proses ini untuk meningkatkan kesehatan manusia dan juga hewan. Baik, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai organogenesis turunan endoderm di bagian sistem respirasi. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.